Ekonomi bersama saya Lola Kurnia Pitaloka. Nah, di video kali ini materi kita adalah ekonomi mikro dan kita akan membahas permintaan, penawaran, dan juga harga keseimbangan. Check it out! Oke, di bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa sih ekonomi mikro dan juga terutama kita mempelajari masalah pokok dalam perekonomian. Nah, kemarin masalah pokok perekonomian salah satunya adalah apa sih barang yang harus kita produksi dan berapa jumlahnya. Pertanyaan itu memunculkan permintaan dan juga penawaran di dalam pasar. Karena konsumen akan meminta barang dan ataupun jasa untuk mereka konsumsi, sedangkan produsen akan menyediakannya. Itulah terjadinya permintaan dan penawaran di pasar. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang teori permintaan. Jadi, teori permintaan itu sendiri menjelaskan karakteristik hubungan antara jumlah barang dan harga pada saat tertentu. Maka, permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen untuk dikonsumsi pada tingkatan harga tertentu. Nah, perlu diketahui juga bahwa permintaan itu tercipta karena adanya kebutuhan dan juga keinginan dari konsumen. Kalau kita tidak butuh dan tidak menginginkan suatu barang ataupun jasa, maka tidak akan ada permintaan tercipta di dalam pasar. Nah, mungkin kemarin di bab sebelumnya, kebutuhan dan juga keinginan merupakan hal yang berbeda. Tapi dari segi sudut pandang ekonom, kebutuhan dan keinginan itu menjadi satu kesatuan yang sama. Karena kedua itu harus dipenuhi oleh manusia. Dan kedua itu, baik kebutuhan dan juga keinginan, merupakan terciptanya permintaan. Kemudian dari sudut untuk pembayarannya atau sudut dari kemampuan membayarnya, permintaan itu kita bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah permintaan efektif. Permintaan efektif itu sendiri merupakan permintaan yang mana kita mampu untuk membeli barang dan atau jasa tersebut dan pembelian sudah kita lakukan. Dan yang kedua adalah permintaan potensial. Permintaan potensial hampir sama dengan permintaan efektif. Tapi kalau potensial itu kita mampu untuk membeli barang dan ataupun jasanya, hanya saja pembelian belum terjadi. Dan yang ketiga adalah permintaan absolut. Di mana permintaan absolut sendiri merupakan ketika kita menginginkan sebuah barang ataupun jasa, tapi kita tidak sanggup untuk membelinya. Maka kita tidak mungkin untuk menjadikan itu sebuah permintaan. Nah, itu kita sebut dengan permintaan absolut. Nah, dalam permintaan ini ternyata kita punya banyak faktor yang bisa mempengaruhi permintaan atau pembelian dari konsumen. Salah satunya faktor ini adalah harga. Harga bisa mempengaruhi segala keputusan untuk permintaan maupun pembelian dari konsumen. Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini kita jelaskan di dalam hukum permintaan. Hukum permintaan itu sendiri menjelaskan hubungan antara jumlah barang yang akan diminta yang dipengaruhi oleh harga barang tersebut. Cenderungnya, hukum permintaan itu merupakan sebuah hipotesis dari pernyataan jika faktor lain dianggap tetap, sedangkan harga barang itu berubah, maka jumlah barang yang diminta juga akan berubah. Ketika harga barang itu naik, maka jumlah permintaan dari barang tersebut akan turun. Dan sebaliknya. Makanya hukum permintaan itu berbunyi, jika harga suatu barang naik, maka permintaan akan berkurang. Namun jika suatu barang harganya turun, maka permintaan akan naik dengan kalimat yang tidak boleh ketinggalan, yaitu ceteris paribus. Apa sih ceteris paribus itu? Jadi, ceteris paribus itu merupakan sebuah keadaan di mana faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan dianggap tetap dan yang berubah hanya harga barang itu sendiri.
Berkaitan dengan ceteris paribus, kita juga punya faktor-faktor lain yang mampu mempengaruhi permintaan. Faktor yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Itu jelas, karena permintaan sendiri itu hubungan dari harga barang tersebut dengan jumlah permintaan dari barang tersebut. Yang kedua, kita punya harga barang lain, dan harga barang lain ini kita membicarakan 3 jenis barang. Yang pertama ada barang substitusi, yang kedua ada barang komplementer, dan yang ketiga ada barang netral. Yang kedua, kita punya pendapatan. Nah, pendapatan ini juga bisa mempengaruhi permintaan loh. Dari segi pendapatan, kita punya 4 jenis barang. Barang yang pertama adalah barang netral. Lalu barang yang kedua adalah barang esensial. Barang yang ketiga adalah barang inferior, dan yang keempat adalah barang superior atau barang mewah. Faktor yang ketiga adalah distribusi pendapatan. Faktor yang keempat adalah selera masyarakat atau cita rasa masyarakat. Faktor yang kelima adalah jumlah penduduk suatu masyarakat. Dan faktor yang terakhir, yang keenam, adalah ramalan tentang masa depan atau prediksi di masa yang akan datang. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke teori penawaran. Jadi, yang perlu kalian tahu, permintaan yang wujud itu hanya bisa diwujudkan ketika ada para penjual yang mampu memenuhi permintaan dari konsumen. Jadi, apa sih penawaran itu? Penawaran adalah jumlah barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh pihak produsen ataupun banyaknya jumlah barang ataupun jasa yang direncanakan oleh para penjual untuk diperjualbelikan di pasar. Nah, ketika tadi hukum permintaan itu sifatnya adalah negatif. Karena ketika X itu naik, maka Y akan turun. Sedangkan di dalam penawaran, justru hukum penawaran itu sifatnya positif. Berarti bunyi dari hukum penawaran itu sendiri adalah ketika harga naik, maka penawaran juga akan ikut naik. Sebaliknya, jika harga turun, maka penawaran akan turun. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa hukum penawaran bisa seperti itu? Karena ketika ada kenaikan harga, biasanya biaya marginal itu juga akan ikut naik. Maka produsen akan berbondong-bondong untuk menaikkan penawarannya untuk menutup biaya marginal tersebut. Sebaliknya, ketika harga mulai turun, maka biaya marginal juga akan ikut turun. Jadi produsen akan menurunkan produksinya atau menurunkan penawarannya karena tidak ada biaya marginal yang harus ditutupi. Nah, sama seperti dengan hukum permintaan sebelumnya, hukum penawaran juga memperlakukan ceteris paribus. Jadi, faktor-faktor lain di dalam hukum penawaran itu ada, yang pertama adalah harga barang lain. Sama dengan di dalam permintaan, harga barang lain itu ada substitusi dan juga komplementer. Itu sangat mempengaruhi dari pihak penawaran, terutama yang paling mempengaruhi adalah barang substitusi. Yang kedua adalah harga input. Jadi harga input atau faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang tersebut. Yang ketiga ada biaya produksi. Biaya produksi ini mencakup keseluruhan biaya dalam memproduksi. Jadi nggak hanya harga input. Kalau tadi harga input itu hanya harga dari faktor produksinya, sedangkan biaya produksi ini mencakup keseluruhannya, bahkan termasuk kemajuan teknologi yang digunakan. Yang keempat ada teknologi. Yang kelima ada tujuan dari perusahaan tersebut. Yang keenam ada bencana alam, bahkan termasuk bencana alam yang terjadi. Dan yang ketujuh atau terakhir adalah regulasi atau kebijakan dari pemerintah. Nah, ketika kita sudah mempelajari teori permintaan dan juga teori penawaran, kita selanjutnya memiliki harga keseimbangan atau kita sebut dengan equilibrium. Di dalam pasar, permintaan dan penawaran itu merupakan sebuah satu kesatuan. Nah, interaksi atau transaksi jual beli di dalam pasar itu terjadi ketika permintaan dan juga penawaran bertemu menjadi satu. Terjadinya kesepakatan antara pembeli dan juga penjual, pembeli sebagai yang mengadakan permintaan dan penjual sebagai yang mengadakan penawaran, itulah kita sebut dengan equilibrium. Dalam menentukan equilibrium atau untuk melihat keseimbangan di dalam pasar, kita punya 3 cara.
Cara yang pertama adalah menentukan keseimbangan pasar dengan menggunakan angka. Cara yang kedua, menentukan keseimbangan dengan menggunakan kurva. Dan cara yang terakhir, menentukan keseimbangan dengan perhitungan sistematis. Nah, sampai di sini materi kita tentang permintaan, penawaran, dan juga harga keseimbangan. Lanjutan kurva-kurvanya akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel YouTube Kelas Ekonomi. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini ya, biar kita bisa belajar ekonomi yang lainnya. Sampai jumpa lagi.